Haleluya, di manakah roh orang mati? Ada perbedaan antara the saved yang diselamatkan dan the lost yang terhilang tentang tempat kemana roh orang yang meninggal pergi. Demikian juga ada perbedaan antara sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus tentang tempat kemana roh orang yang diselamatkan pergi. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, roh orang yang diselamatkan yang meninggal dibawa ke kompartemen Hades yang nyaman yang ada di bagian bawah bumi. Akan tetapi, sesudah Tuhan Yesus bangkit, tak satu pun di antara roh orang yang diselamatkan yang meninggal dibawa ke dunia orang mati, tetapi semuanya ke planet heaven dan menunggu kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan di udara. Sedangkan the lost yang terhilang, baik sebelum kebangkitan Tuhan Yesus maupun sesudahnya, semua pergi ke dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi. Lalu, di dalam kompartemen siksaan Hades disiksa oleh api terus-menerus dengan penuh kesadaran dan menunggu kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada waktu penghakiman takhta putih yang besar. Saya akan membahas tema ini lebih seksama melalui kitab suci. Kemanakah roh orang mati? Tuhan Yesus sendiri berkata kepada penjahat yang bertobat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Saya akan membacakan dulu. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian juga Tuhan Yesus berkata tentang Lazarus bahwa roh Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham dalam Lukas pasal 16 ayat 22. Saya akan bacakan lagi Injil Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sebutan pangkuan Abraham digunakan di antara orang-orang Yahudi untuk menandakan Firdaus. Itu berarti pangkuan Abraham adalah sama dengan Firdaus. Jadi, Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa roh orang yang diselamatkan yang meninggal dibawa oleh malaikat-malaikat ke Firdaus. Sedangkan roh orang yang terhilang yang meninggal dibawa ke Hades, yaitu alam maut, dan disiksa oleh api terus-menerus dalam penuh kesadaran. Hal ini dijelaskan di dalam Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Kalau begitu, di manakah Firdaus? Ada orang yang mengira Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43 dan dalam Lukas 16 ayat 22 sama dengan Firdaus yang disebut dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 4. Maka oleh karenanya, orang menganggap penjahat yang bertobat di atas kayu salib dibawa ke Firdaus yang ada di tingkat yang ketiga dari surga. Akan tetapi, Firdaus di mana penjahat yang bertobat di atas kayu salib pergi, bukan Firdaus yang ada di surga, tetapi Firdaus yang ada di dalam dunia orang mati yang terletak di bagian bawah bumi. Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apakah roh Tuhan Yesus serta roh penjahat yang bertobat bersama-sama pergi ke heaven? Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya dikubur dalam kuburan Yusuf dan roh serta jiwanya
ada di dalam dunia orang mati. Alkitab bersaksi pula bahwa Tuhan Yesus ada di dalam rahim bumi, di bagian bawah bumi, 3 hari 3 malam. Dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Saya akan membacakan Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalimat dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Kalimat ini menandakan bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada di dalam dunia orang mati. Dan Tuhan Yesus berfirman bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dalam Matius 12 ayat 40. Saya akan membacakannya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat-ayat ini menandakan bahwa sejak Tuhan Yesus mati dan sampai pada saat kebangkitannya, 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus berada di dalam dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi. Jadi, Firdaus di mana roh penjahat yang bertobat pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah Hades yang terletak di dalam rahim bumi. Firdaus yang ada di dalam dunia orang mati di bagian bawah bumi disebut dalam Injil Lukas 23 ayat 43 dan Lukas 16 ayat 22. Tapi ada pula Firdaus di langit yang ketiga yaitu heaven. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 4 dan kitab Wahyu pasal 2 ayat 7. Roh orang yang diselamatkan yang meninggal dalam perjanjian lama, bahkan semua roh orang yang diselamatkan yang meninggal sebelum kebangkitan Tuhan Yesus tidak pergi ke Firdaus yang ada di dalam heaven, tetapi pergi ke Firdaus yang ada di dalam dunia orang mati. Yakub yang diselamatkan berkata tentang dirinya bahwa ia akan pergi ke dalam dunia orang mati atau alam maut. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 35 dan Kejadian 42 ayat 38. Serta Ayub yang benar juga berbicara dalam Ayub 14 ayat 13. Sekarang saya akan membacakan Kejadian 37 ayat 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sekarang saya bacakan Ayub 14 ayat 13. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa dunia orang mati terdiri dari 2 kompartemen, yaitu kompartemen Hades yang nyaman dalam Lukas 16 ayat 22 dan kompartemen siksaan Hades dalam Lukas 16 ayat 23. Kedua kompartemen ini terpisah dengan jurang yang tak terseberangi dalam Lukas 16 ayat 26. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, semua roh orang benar yang diselamatkan dibawa oleh malaikat-malaikat ke kompartemen Hades yang nyaman, serta ditawan oleh iblis. Akan tetapi, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan melalui kematiannya, dia membuat tak berdaya iblis yang berkuasa atas maut.
lalu turun ke Hades dan membebaskan roh-roh orang-orang benar daripada tawanan iblis. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis memegang otoritas atas maut dan kerajaan maut, yaitu Hades. Namun, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan 3 hari 3 malam di dalam Hades, Tuhan Yesus merebut roh-roh orang benar serta mengalahkan maut, kerajaan maut, dan kuburan. Sekarang, Tuhan Yesuslah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat 18. Mengenai dibebaskannya roh-roh orang-orang benar yang ada di dalam Hades sebelum Tuhan Yesus bangkit, saya akan membacakan Ibrani 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya membaca lagi ayat 14 dan akan dijelaskannya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dalam ayat 14, kalimat oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Kalimat ini diterjemahkan dalam Weymouth Translation. Through death, he might render powerless him who had authority over death. Itu berarti melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis dijadikan tak berdaya. Serta oleh kematian Tuhan Yesus pula, tubuhnya dikuburkan di dalam kuburan Yusuf, serta roh dan jiwanya turun ke dalam Hades. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kalimat, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Kalimat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi, kompartemen Hades yang nyaman, lalu merebut roh-roh orang-orang benar yang meninggal, yang ditawan oleh iblis, serta membebaskannya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke heaven, Tuhan Yesus membawa roh-roh orang-orang benar yang telah dibebaskannya ke heaven bersama-sama dengan dia. Hal ini dijelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Saya membacakan ayat-ayat ini. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saya akan membahas ayat demi ayat. Ayat 8, itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 8 ini adalah kutipan dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 19. Kalimat, ia naik ke tempat tinggi. Kalimat ini menandakan hal bahwa Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari sesudah kebangkitannya, seperti yang dikatakan dalam Lukas 24
ayat 51. Kalimat, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan ini adalah roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis serta ditahan di dalam Firdaus, yaitu kompartemen Hades yang nyaman yang ada di bagian bawah bumi. Dan tatkala Tuhan Yesus naik ke heaven, roh-roh itu dibawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke heaven. Lalu ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Frasa bagian bumi yang paling bawah menunjukkan dunia orang mati yang ada di bagian bawah bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke heaven, Tuhan Yesus ada di dalam dunia orang mati, yaitu di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan hal ini dikatakan dalam Matius pasal 12 ayat 40 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu kompartemen Hades yang nyaman, serta membebaskan roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis. Dan tatkala Tuhan Yesus naik ke heaven, roh-roh orang-orang benar itu dibawa ke heaven bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang dengan Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Frasa jauh lebih tinggi daripada semua langit. Frasa ini menunjukkan planet heaven. Dan planet heaven berkontras dengan tempat dunia orang mati yang ada di bagian bumi yang paling bawah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 23. Sesudah Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai 10, roh-roh orang-orang yang diselamatkan yang meninggal tidak turun ke Firdaus yang ada di bagian bawah bumi, tetapi langsung pergi ke heaven dan menunggu saat kebangkitan tubuh mereka. Hal ini dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Kita akan membaca dulu 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam ayat 8, frasa beralih dari tubuh ini menandakan kematian jasmani. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa bila roh Rasul Paulus yang diselamatkan menanggalkan tubuhnya, maka rohnya akan ada bersama-sama dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Kalau begitu, Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Apakah Tuhan Yesus ada di dalam dunia orang mati? Atau ada di dalam planet heaven? Seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 51. Saya membacakan Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Rasul Paulus mengakui bahwa jika ia menanggalkan tubuhnya, maka rohnya akan pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, yaitu heaven. Maka sekarang, bila orang yang diselamatkan meninggal, rohnya pergi ke heaven di mana Tuhan Yesus ada, lalu menunggu tubuh kebangkitan. Perihal roh orang yang diselamatkan yang meninggal langsung ke heaven,
Rasul Paulus memberi kesaksian lagi dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saya akan menjelaskannya. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Dalam ayat 22, frasa hidup di dunia ini diterjemahkan dalam Authorized Version, live in the flesh, hidup di dalam daging. Jadi, yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa jika aku hidup dengan memakai tubuh jasmani, akan bekerja memberi buah. Dan oleh karenanya, hal itu menjadi keuntungan bagimu. Akan tetapi, bila aku tanggalkan tubuh ini, rohku akan pergi ke heaven dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal ini adalah keuntungan bagiku. Karena aku akan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Frasa pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Frasa ini menyatakan bahwa bila tanggalkan tubuh, itu berarti bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengakui bahwa jika ia mengalami kematian jasmani, maka rohnya akan pergi ke heaven dan berada bersama-sama dengan Kristus. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, roh-roh orang-orang benar yang meninggal dibawa ke Firdaus, yaitu pangkuan Abraham yang ada di bagian bawah bumi. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius 16 ayat 18, saya akan membacakannya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang jika jemaat Tuhan Yesus meninggal, rohnya tidak turun ke Hades yang ada di bagian bawah bumi, serta ditawan oleh iblis. Tetapi langsung pergi ke heaven dan ada bersama-sama dengan Tuhan, lalu menunggu kebangkitan tubuh. Sedangkan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, semua roh orang-orang kudus dalam perjanjian lama dibawa ke Firdaus, yaitu kompartemen Hades yang nyaman. Ayat 24 saya bacakan saja, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi, sejak Tuhan Yesus bangkit, roh-roh orang-orang benar yang meninggal, semuanya pergi ke heaven dan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengenai roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, tercatat dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Saya membacakannya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada
roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dalam ayat 23, frasa roh-roh orang-orang benar. Roh-roh orang-orang benar ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah roh-roh orang-orang benar yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kelompok kedua adalah roh-roh yang diselamatkan yang langsung dibawa ke heaven sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Tuhan Yesus akan membawa roh-roh ini dari surga di udara. Lalu roh-roh ini akan lebih dahulu dibangkitkannya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi, di manakah roh orang mati? Sebelum Tuhan Yesus bangkit, roh orang yang diselamatkan yang meninggal pergi ke dalam Firdaus, yaitu kompartemen Hades yang nyaman yang ada di bagian bawah bumi dan ditawan oleh iblis. Akan tetapi, sejak Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10, roh orang yang diselamatkan langsung pergi ke heaven dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Lalu menunggu tubuh kebangkitan yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Sedangkan roh orang yang terhilang, yang meninggal, baik sebelum Tuhan Yesus bangkit maupun sesudahnya, semua dibawa ke dalam kompartemen siksaan Hades yang ada di bagian bawah bumi, serta disiksa terus-menerus oleh api dalam penuh kesadaran, dan menunggu saat kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada waktu penghakiman takhta putih yang besar setelah kerajaan 1000 tahun. Maka sekarang, jika orang yang terhilang meninggal, rohnya tidak pergi ke lautan api, tetapi pergi ke Hades yang ada di bagian bawah bumi. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu, supaya Anda terhindar dari temporary hell, siksaan api Hades, dan dari eternal hell, eternal punishment, hukumannya kekal, yaitu lautan api. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas pengertian yang kami peroleh. Sekarang jika orang yang diselamatkan meninggal, roh dan jiwanya langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke heaven. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, ketika orang yang diselamatkan meninggal, roh dan jiwanya pergi ke Firdaus yang terletak di bagian bawah bumi, lalu ditawan oleh iblis tidak sesuai dengan kehendaknya. Allah Bapa, kami memahami pula bahwa jika orang yang terhilang meninggal, baik sebelum kebangkitan Tuhan Yesus maupun sesudahnya, semuanya ke kompartemen siksaan Hades yang ada di bagian bawah bumi, lalu disiksa oleh api terus-menerus dan menunggu kebangkitan tubuh serta penghakiman takhta putih yang besar. Allah Bapa, ada yang menyesatkan umat Kristen dengan ajaran bahwa orang yang walaupun tidak percaya Yesus, asal hidup baik-baik bisa dibebaskan dari temporary hell dan siksaan api, serta eternal hell, eternal punishment, yaitu hukuman kekal. Allah Bapa, kami percaya dan kami beritakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa hindari present hell, Hades, dan eternal hell, yaitu lautan api. Allah Bapa, kami ingin agar tema di manakah roh orang mati diberitakan kepada banyak orang melalui YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membawa sebuah pujian. All the way my Savior leads me, whatever I to ask beside, can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide?
heavenly peace, divinest comfort, heal by faith in Him to dwell. For I know what there before me, Jesus do it all things well. For I know what there before me, Jesus do it all things well. All the way my Savior leads me, chooses His winding paths I tread, gives me grace for every trial, fills me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul others may be, Coursing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Coursing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me His promise in my Father's house above. When my spirit cloudy mortal wings His flight to realms of day, this my song through endless ages. Jesus, lend me all the way. This my song through endless ages. Jesus, lend me all the way. Jesus, lend me all the